Jaya, jaya, jaya. DPC Ikatan Advokat Indonesia Ikadin Tasikmalaya melaksanakan safari silaturahmi ke Lapas Kelas 2B Tasikmalaya pada Kamis 13 Oktober 2022. Kegiatan tersebut dalam rangka menjalin sinergi antar lembaga dan terciptanya kerjasama guna mewujudkan penyuluhan hukum yang menyeluruh kepada masyarakat. Dalam kunjungannya, Ketua DPC Ikadin Tasikmalaya didampingi Sekjen dan para pengurus, juga Dewan Penasehat DPC Ikadin Tasikmalaya. Kedatangan DPC Ikadin Tasikmalaya disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Tasikmalaya beserta jajaran. Dalam sambutannya, Kalapas memaparkan mengenai situasi dan kondisi Lapas Kelas 2B Tasikmalaya. Selain itu, Kalapas juga menunjukkan produk hasil karya warga binaan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya, mulai dari berbagai bentuk kerajinan tangan hingga hasil pertanian hidroponik. Ia menerangkan bahwa kegiatan pemberdayaan tersebut untuk mendukung sektor ekonomi para warga binaan Lapas, sehingga setelah keluar mereka memiliki modal finansial dan keterampilan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini juga menjadi salah satu syarat sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan remisi masa tahanan. Secara garis besar di lapas itu pembinaannya ada dua, Pak. Ya, secara garis besar pembinaan kepribadian yang diarahkan kepada pembinaan mental, ya. Mereka diberikan wawasan kebangsaan, keagamaan dan sebagainya yang mengarahkan kepada pribadi, ya. Sebelum mereka masuk, ya. Nanti juga pada saat mereka bebas, insya Allah mudah-mudahan ada perubahan kepribadian. Mereka mungkin sadar hukum, ya, kemudian juga mempunyai satu wawasan, ya, pengetahuan dan kemampuan yang lain. Kemudian juga yang kedua adalah pembinaan kemandirian yang diarahkan kepada pemberian kegiatan latihan dan kerja yang sifatnya life skill. Ya, dengan keterbatasan sarana prasarana juga, ya, memang ada seperti itu. Seperti yang mungkin bapak-bapak lihat di depan bapak-bapak, ya inilah salah satu bentuk pembinaan kemandirian, ya. Di tempat kami itu kegiatan pembinaan kemandiriannya yang sudah masih berjalan dengan lancar dan baik itu pertanian hidroponik. Kalau nanti ada masyarakat Kota Tasik yang mau memesan kerajinan hasil karya warga binaan itu kemana, Pak? Bisa, kita kan juga punya aplikasi, ya. Aplikasi yang namanya SILAP. Sistem Informasi Lapas Tasik. Di situ juga membuat informasi dan edukasi, informasi tentang keadaan keluarganya, kemudian program pembinaan yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi silakan teman-teman dari Ikadin, ada aplikasinya tuh, Silat namanya, silakan. Dan juga kita juga membuka etalase di dalam Silat itu, ya, salah satunya ini untuk menampilkan hasil karya warga binaan. Ada yang memesan langsung. Kita juga lagi mencoba untuk bisa masuk ke belanja online, ya, ke Shopee, ya, Rip, ya. Shopee, Lazada dan sebagainya. Kita lagi coba merintis gimana sih supaya bisa hasil karya dari Lapas Tasik ini bisa membuming lah, gitu kan, mendunia, gitu kan. Ketua DPC Ikadin Tasikmalaya, Jenny Tugistan, mengatakan Ikadin sebagai lembaga hukum tentunya harus membangun sinergi dengan lembaga lainnya seperti dengan lapas, kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian. Selain itu, ia juga mengapresiasi produk hasil karya warga binaan lapas yang luar biasa. Ia berharap Ikadin bisa memberikan bantuan dan penyuluhan hukum, juga pendampingan yang positif sesuai profesinya sebagai advokat. Alhamdulillah, Ikadin DPC Tasikmalaya, kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak Kalapas beserta jajarannya, karena kami Ikadin harus sinergitas dengan Lapas Tasikmalaya ini, baik dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri di Tasikmalaya ini. Dan alhamdulillah sekali bahwa penjelasan dari Bapak Kalapas ini ternyata yang begitu dianggap seram ini, ya, di lapas, ada kegiatan-kegiatan yang notabene bahwa penghuni ini kalau ada mendapat remisi ini harus ikut serta di dalam karya-karya seperti yang tadi dikatakan, ada kerajinan-kerajinan, juga ada pertaniannya juga.
Nah, untuk disinergiskan bahwa kami di Kadin ini banyak anggota kami yang sering lah banyak mendampingi klien-kliennya terkhusus yang masuk ke Lapas Tasikmalaya. Dan juga kami tadi ada kesempatan untuk kerjasama memberikan bantuan hukum juga ya, penyuluhan hukum dan bantuan hukum di Lapas Tasikmalaya ini. Produk dihasilkan lapas ini luar biasa sekali ya, bahwa karya-karya penghuni lapas ini ada kerajinan tangan, tadi katakan ada kursi, ada sandal dan sebagainya lah, banyak yang bisa diproduksi dan dibeli oleh masyarakat. Tadi katanya mau ikut pameran di Kota Tasikmalaya ini sangat luar biasa, sehingga banyak membantu penghuni untuk memberikan produktivitas di Kota Tasikmalaya ini. Ya, mudah-mudahan ke depan kita Ikadin Tasikmalaya ini bisa bersinergis, bisa memberikan bantuan hukum, penyuluhan hukum, dan juga pendampingan yang positif sesuai dengan profesi kami advokat di Ikadin ini. Kepala Lapas Kelas 2B Tasikmalaya, Davi Bartian, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi silaturahmi pengurus DPC Ikadin Tasikmalaya ke Lapas Kelas 2B Tasikmalaya. Hal itu sebagai bentuk peningkatan silaturahmi dan hubungan kerja, juga sebagai organisasi yang berkaitan langsung dengan warga binaan lapas. Ya, alhamdulillah kami dari pihak lapas mengucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan dari Ikadin yang sudah berkesempatan untuk silaturahmi di lapas. Ya, tentunya kami sebagai pihak lapas ya sangat mengapresiasi dan juga menerima sebagai salah satu peningkatan hubungan silaturahmi dan juga hubungan kerja ya, sinergitas dan sebagainya. Tentunya karena Ikadin ini adalah organisasi yang juga melaksanakan proses penyuluhan hukum, litigasi dan sebagainya ya, dan juga berkaitan dengan para warga binaan yang ada di Lapas Tasik, kami sangat menyambut dengan baik. Program unggulannya ya tentunya kami mencoba mengeksplor ya, menyampaikan kepada masyarakat hasil-hasil karya mereka. Salah satu contohnya yang ada di belakang saya ini. Ya, hasil karya warga binaan pemasyarakatan dengan berbagai macam ragam bentuk produksi mereka, mulai dari kerajinan tangan, anyam-anyaman ya, dan juga ada pertanian hidroponik di area keliling lapas. Diharapkan masyarakat juga lebih mengenal lapas ya, dan juga para warga binaan juga tentunya juga menjadi termotivasi hasil karya mereka dilihat dan diakui oleh masyarakat. Kegiatan safari silaturahmi ini diakhiri dengan penyerahan souvenir hasil karya warga binaan oleh Kepala Lapas Kelas 2B Tasikmalaya kepada Ketua DPC Ikadin Tasikmalaya. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Tasik TV mengabarkan. Lapas Tasik, religius, energi, sinergi, inovatif, kreatif. Ikadin, jaya.